Bapak-bapak pengurus Masjid Raya yang kami hormati, bapak-bapak alim ulama cadik pandai, bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, jemaah tetap Masjid Raya Lima Kaum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa ramainya nih Bapak Ibu masjid kita ini. Atau ambo yang baru sekali ko kemari lalamo indah, jadi rami nampaknya, apalagi sampai ibu-ibu. Ambo dulu ya cok kemari Bapak Ibu, tapi lalamo indah terakhir 2009 balik. Bahkan ambo pernah lalok di siko ko Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin lu ada lalok sekolah. Pak Fahri mungkin ada nak. Ambo lalok di siko bu waktu manasik 2009 balik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Diperkenankan oleh Allah ke tanah suci 2009 balik sebelum corona menghadang Indonesia dan dunia. Sudah itu sampai kini lah berapa tahun nggak bu? Ala dua. Besok ko ketiga le. Wallahu a'lam bisawab. Lai ka berangkat jamaah besok agak tindak nak tahu. Baik Bapak dan Ibu, sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Beberapa waktu yang lalu pengurus menghubungi ambo kawan awak jua Bapak Haji Alimin untuk meminta mengisi jadwal di siko. Alhamdulillah dengan senang hati. Cuma diagihnya pula judul kok Pak. Aduh, mencari rezeki yang halal. Kok menyebutnya kok murah Bapak dan Ibu, mencari rezeki yang halal. Menyampaikannya mudah, tapi tanda tanya besar beko bagi awak, termasuk diri ambo kok Bapak dan Ibu. Judul luar biasa, mencari rezeki yang halal. Banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara masalah rezeki yang halal ini Bapak dan Ibu. Banyak sekali. Di antaranya yang kita lihat di surat Al-Baqarah pertama 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi ini dengan cara yang halal lagi baik. Halalan thayyibah. Dak asing di mulut awak do Bapak Ibu. Halal thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu kana lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah-langkah setan karena setan itu musuh yang nyata bagi dirimu. Pada ayat lain Al-Baqarah 172, ya ayyuhallazina amanu. Kok ya ayyuhallazina amanu lebo? Tadi ya ayyuhan nas, wahai manusia seluruhnya, siapapun manusia di atas permukaan bumi ini diperintahkan oleh Allah memakan dari yang halal dan yang baik. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibatin, makanlah dari yang baik-baik itu. Ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang telah diberikan rezeki, yang kami berikan rezeki kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah. Sesungguhnya kamu semuanya itu hanya kepadanya untuk menyembah. Dari ayat ini Bapak dan Ibu rata-rata perintahnya sama, yaitu untuk mencari rezeki yang halal di atas permukaan bumi ini. Bukan hanya halal, tapi juga baik. Tidak semua yang halal itu thayyib, tapi halalan thayyiba. Halal barangnya, halal cara mendapatkannya, dan thayyib juga bagi diri kita. Kalau sekedar halal, banyak yang halal Bapak dan Ibu.
Thayyib belum tentu semuanya thayyib bagi kita. Dalam pengertian yang lebih luas, thayyib itu barang yang baik-baik tadi itu yang halal. Baik bendanya halal maupun cara mendapatkannya halal, tapi tidak cocok bagi diri kita, itu tidak dianjurkan kita untuk memakannya, Bapak dan Ibu. Awak yang lah tua-tua kau, Bapak dan Ibu, kalau waktu muda dulu ya, makan gulai kambing, makan rondang segala macam, dipupu habis nak masalah. Kalau lah gaik-gaik lah tua-tua, makan daging sepotong, tensi naik, kolesterol naik, beko jadi stroke, itu tidak thayyib namanya, Bapak Ibu. Walaupun barangnya halal. Jadi halal dan thayyibah. Jadi dua kategorinya, halal li zatihi wa halal li ghairihi. Halal li zatihi, bendanya itu halal, Bapak dan Ibu. Sudah jelas lah sama kita. Kalau kita rata-rata di sini Sumatera Barat, Batu Sangkar ini rata-rata kita Muslim 100%, rasanya ndak ada awak nak makan barang yang haram. Zatnya yang haram. Kan ndak ada awak makan babi tu, Bu. Apa sawak babi tu? Kon dia. Ndak ada dah, Pak. Ndak ada dah. Makan musang le dah. Ndak ada dah nak. Karena awak tahu itu tidak halal bagi awak. Banyak orang di Jawa, Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada di Jawa, orang suka makan musang, makan kelilawar dan segala macamnya, sebenarnya itu haram tapi tetap dimakan. Ambo waktu kuliah di UI, Bapak dan Ibu, di Depok, ada amak-amak kerajonnya tik bagi mengumpul daging-daging yang digiling di kereta api. Musang tu kalau senter kan nyetogak situ yang Pak dan Ibu nak. Dikumpulnya daging-daging lepas serak di rel kereta api. Di goreng lah bentuk dendeng. Suatu ketika saat itu ada kecelakaan, ada orang bunuh diri, Bu. Pak. Melintas di rel kereta api sehingga lah tergiling lah cece daging itu. Dikumpulnya dengan mamak. Ala bercampur taman daging orang tadi, taman daging musang. Ceceknya lomak. Lemak lagi musang kecilnya ya, Pak. Lalu mencuba oleh Pak, Bu. Lemak. Tapi karena halal, tidak boleh awak makan. Karena haram. Nah, kalau awak sama-sama tahu itu tidak ada mungkin awak yang makan yang makanan yang haram tu, Bapak dan Ibu. Akan tetapi cara mendapatkan barang yang halal dengan cara yang tidak halal itu juga kategorinya jadi haram. Kira Bapak dan Ibu. Kira Bapak dan Ibu. Carilah profesi awak masing-masing. Sini kau profesi awak. Mungkin haratonya awak kumpulkan itu, Bapak dan Ibu, masuk kepada kategori yang haram. Tanyalah diri awak masing-masing. Kau di Siko terserang, Bapak dan Ibu, banyak yang ASN, yang pegawai negeri. Kau baca lihat tu tidak, orang Yeyen banyak tu. Termasuk Pak Ketua Masoji. Ambo Ketua Masoji lo di Kabupaten, Bapak Ibu. Kami lah jadi Masoji lo, alhamdulillah. Ambo lihat tu tidak kiri kanan banyak yang banyak yang pegawai. Dulu Bapak dan Ibu banyak lang 804. Tuh kecil Pak Bari dulu tuh 804, kalau gini 7,5 pulang jam 4. 8 masuk cekrok, kemudian pai entah ke mama gitu ya. Betul jam 4 datang lah lihat cekrok, lihat gaji nemonya tiap bulan. Kira-kira alai halal yang awak terima tu. Kau kambo tunjuk Bapak dan Ibu, tak ke Ibu dan tak Pak kambo. Jo kawan-kawan lain. Atau kini yang 7.30 lah. Sudah absen, kemudian pergi ke malu. Tidak selesai dengan zakat yang awak kaluan 2,5% tu, Bu. Pak, tiap bulan kan awak dipotong zakat. Kalau dihitung dalam setahun tu lah sampai nisabnya 2,5%. Lai berasia haraton yang awak peroleh tadi itu, wallahu a'lam bishawab.
Walaupun memang zakat itu fungsinya adalah membersihkan harta yang awak peroleh itu Bapak dan Ibu. Tanya lo ke diri awak lihat. Segala satu tanya. Istafti qalbak. Berfatwalah kepada hati nurani awak. Lewat tu kena kerajaan pindah ke. Awak nimu gaji penuh kerajaan malih. Kalau di ASN tu Bapak dan Ibu ya, PP 53. Disiplin kerja dulu, jam kerja 7.30 sampai jam 4. Kemudian di tengah-tengah kinerja. Ini kami pakai LKH, laporan kinerja harian, sehari laporan kerja lapor. Itu kira-kira Bapak dan Ibu. Dipertanyakan, lai halal kira-kira. Rezeki itu bendanya halal, piti dapat awak gaji dapat, tapi cara mendapatkan tu lai halal apa tidak? Itu jadi tanda tanya besar. Bapak Ibu nak menggalih banyak juga kan naik Bu. Banyak nak menggalih si Pak Bu. Mohon maaf Bapak dan Ibu, di tanah datar di Pasawak kok masih banyak orang yang curang dalam menggalih. Timbangan 1 kilo tu cuba tiba di rumah timbang berapa? 8 jadinya 1 on, kadang 9 on. Ambolah cok ambo buktikan. Kalau belanja awak membeli duku, jika musim duku Bapak dan Ibu, cubalah nak, dia kira awak mani. Bekok beli 2 kilo di rumah masam. Lah bercampur ni mani tadi ni masam. Dulu pernah ambo komplain Bapak dan Ibu, ya mana aku serius ceritanya, komplain ambo. Amak panduto cuma. Tu patang ke amak duku ko mani ambo beli 2 kilo, kira di rumah masam. Aja we amak ko. Anak le 2 kilo membeli, amak sauto mak beli ke orang menjual manih lo cik. Kira tiba di rumah masam. Apa kira-kira lai halal cara wak menggalih model itu ko Bapak dan Ibu? Dipertanyakan besar-besar itu. Itu memang galih itu. Ajan menggalih duku je, menggalih buah-buahan, menggalih lain baju Bapak dan Ibu. Menggalih baju, ampun terus terang pernah lo kan naik. Yang menjual ko Pak Haji, mohon maaf, ndak ada risiko mungkin dah. Ambara ko Pak Haji, baju koko ko. Kak Ustaz baravana lah, pulang modal je lah kambo. Ambara modal tu 170 hanya, tak mahal dah. Lah beli dah 170.000 ko Bapak dan Ibu. Tiba rumah pakai, besok pakai ke kantor. Rupa di kantor dulu kawan yang pakai baju model awak tu. Berapa beli kan? Rupa dia beli kawan kau 150 aja Bu. Awak beli 170 balik modal tu. Kawan membelilah pakai untung tu 150.000. Modal itu awak nan banyak kau Bapak dan Ibu. Ambo nak mengada-ngada itu fakta kenyataan, tapi nak perlu lah ambo sopui orang ni sia. Mohon maaf Allah Haji. Pak Haji itu modal itu menggalih. Cara mendapatkannya itu yang tidak benar. Bergali duku bercampur masam jenis mani. Takona ambo cerita cik Bapak dan Ibu. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kalau Khalifah kan suka malam-malam tu nyoba jalan Bapak dan Ibu. Jalan keliling-keliling sampai rakyatnya. Bulusukan kalau istilah kini nak. Kalau kini bulusukannya siang-siang hari diliput media. Nak. Dulu enggak, khalifah malam-malam nyoba anggota seorang ajudan. Dicaliak lampu masih tarang di setiap rumah, di satu rumah masih tarang. Baiklah khalifah Jukudo. Di dangan di balik dinding tu percakapan ibu dengan seorang anak gadisnya ko. Kalau judul ceritanya Pak Ibu, Al-Khalifah wa Ba'iatul Laban. Khalifah dan penjual susu. Jadi anak gadis tadi ko penjual susu. Menjual susu Jawi, sapi. Kecik amaknya ko. Oi nak, iya. Bilolah kau kakayo kalau model iko je kau menggalih. 10 liter, bermasuk kau botol 10 liter jo. Abara kata jualnya tu. Campur je air. Itu cik amak suruh campur je air. 10 liter tu bisa jadi 20 liter mah. Bodoh mana kau. Kecik anak gadis kau. Tak boleh dah mak. Berdosa awak.
indah halal kau makan. Dah ada biarlah ndak ketahu khalifah tu doh. Khalifah tu jauh lah. Walaupun khalifah ndak ada di siko, tapi Allah mengetahui segala nak awak pabuat kau mak. Akhirnya ndak jadi dicampur. Dapatlah rasaki yang 10 liter. Halalan thayyiban. Halal berkah lagi. Jadi awak mencari rezeki ku bapak dan ibu, halal, thayyib dan berkah lagi. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban, memberi berkah ke dalam kehidupan awak sehari-hari. Dek mendengar percakapan itu khalifah ko, aku cek ke ajudan, agi tando rumah tu. Jadi tando rumah tu karena hari malam. Besok hari dicari ke rumah tu balik. Ditamuilah anak gadis tadi. Dipinang oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menjadi minantu. Begitu luar biasanya bapak dan ibu. Jadi minantu Khalifah. Kalau kini juga jadi minantu bupati. Jadi minantu gubernur. Kalau awak jujur, awak mencari rezeki itu nan halal, nan elok-elok seh. Cara mendapatkannya pun elok. Abak kira bapak dan ibu lain model iko awak anak panggale. Bapak dan ibu nak manggale ko lain model iko cara awak manggale. Manggale Rasulullah. Ya. Mambil untung seketik di jalan kau orang kau modal lambo segiko mambil untung 10% nyo. Kau modal 100 yang kau jual 110 lah. Abak kira lai suko sama suko, terjadilah transaksi jual beli itu. Inilah disebut orang modal lambo segitu, tapi modal tu lah diangkat-angkat lo jadi barang gitu ya. Lah diambil lo untung sekian, lah beli pelipek, lah beli pek dua jadinya. Memang dapat rezeki banyak, tapi alun tentu berkah, alun tentu halal. Kini sejak zaman corona, lampi 3 tahun wak corona bapak dan ibu, zaman sulit mencari rezeki kok susah. Banyak orang mengecek, mencari nak haram je payah, apalagi nak halal. Ya nak pak bu, mencari nak halal, nak haramnya payah kini, apalagi nak halal. Sehingga segala cara dilakukan untuk mendapatkan rezeki. Lai banyak je dapat piti, tapi lai berkah alun tentu. Awak bapak dan ibu, jangankan yang haram, yang subhat saja kita jauhi dari diri kita. Jangan awak makanan subhat. Cerita tentang subhat ko banyak loh bapak dan ibu. Kalau awak di sawah kira ya, jalan di pematang sawah, dapat tolu itik cik. Itik tak ada nampak lah kan? Awak ambil, awak pulang, awak makan. Itu kira-kira bisa kategorinya subhat. Sebaiknya jangan dilakukan itu. Cerita Idris lah terkena bapak dan ibu. Idris ko orang gaeknya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lah tahu. Cerita banyak nak Imam Syafi'i, ahli fikih. Pokoknya ilmuwan serba bisa lah pada zaman itu. Kalau ulama-ulama dulu tu kan ilmuwan serba bisa. Tapi yang terkenal fikih Syafi'i. Ayahnya itu namanya Idris. Suatu ketika Idris ini berjalan di pinggir sungai. Ari paneh, awih tiba. Nampak anyik di sungai itu dah limo. Dah limo bapak dan ibu. Dah limo yang hanyut kok dari pohonnya. Tidak lo banyak-banyak cieknya ambilnya. Untuk sekedar kau lepas dahaga. Dimakanlah dalimo tadi. Ketika dimakan bu, tak ada. Astagfirullah. Lai halal kau nak mau makan kau. Itu kategori sebenarnya subhat barang nan hanyut. Ditelusurilah sepanjang sungai itu bapak dan ibu.
sehingga sampailah dia di sebuah batang payu besar, batangnya buah delimo tadi itu. Dicaliak rumah dekat itu, ditamuilah orang yang punya rumah. Assalamualaikum, Pak. Apa? Ambo mohon direlakan Pak Iko. Delimo lah tamakan di ambo saparo, baru ambo sadar iko ndak ambo punya. Ndak bisa. Kalau awak gini kan, ya ndak ada, ambil lah ni itu, ambil lah sado. Ada batang li panjat lah. Dijawab yang punya tu ndak bisa. Yang punya tu menguji sebenarnya Bapak dan Ibu. Diuji Idris kau seketik dulu. Tak bisa. Bahas supaya bisa halal, ambo akan melakukan apa yang Bapak suruh supaya kau halal menjadi darah daging dalam diri ambo. Angku harus bakar rajo di siko dulu sebulan lamunyo. Berhasil lah para ambo ko. Jadi Idris kau. Di kerajaan lah itu Bapak dan Ibu, tiap hari disapu lah, dirangguit lah, diangkatlah rumputnya. Sehingga ala sebulan amadok balik ke tuan tadi itu. Ala Pak, lambo kerajaan, lambo paliharo kebun bapak ko. Ini ambo minta kerelaan yang ambo makan dulu tu buah delimo ko, supaya menjadi darah daging yang halal dalam diri ambo. Alun bisa lah. Pak tu ada syarat cek lain. Yang cek lain itu bu, Idris, kamu harus menikahi anak saya. Anak saya itu buta, tuli, bisu, lumpuh. Sampai kini belum dapat jodoh lah. Agak tamanuang Idris kata. Kira-kira kalau kawak tibunya bapak ibu. Le namu awak tu. Mungkin lari awak le nak. Iko lagi dipikiran lari lalai cewek nak. Aku hendak. Asal laika halal dan ambo makan dulu tu Pak biarlah ambo tarimo. Setelah dipertemukan dengan anak gadisnya itu, ternyata luar biasa cantiknya. Bisu tidak bisa mengecek perkataan-perkataan yang kotor. Tuli tidak bisa mendengarkan perkataan-perkataan yang keji dan mungkar. Lumpuh kakinya tidak bisa berjalan ke tempat-tempat maksiat. Itu sesungguhnya luar biasa. Ujian yang luar biasa yang dialami oleh Idris ini ternyata mendapatkan seorang istri yang cantik berkat kehati-hatiannya dalam mengkonsumsi rezeki yang diperoleh, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Inilah terjadi di awak yang model-model kau Bapak dan Ibu. Tidak ada nak. Tidak ada. Yang penting awak garis bawahi Bapak dan Ibu. Awak jago diri awak untuk memakan makanan yang halal. Awak jauhkan dari diri awak jauh-jauh yang haram. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula minhu. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram Bapak dan Ibu yang ada dalam tubuh awakku, neraka yang paling tapik balasannya. Lah ingin awak masuk neraka? Abu, indak. Kalau indak, hindari. Jangan sampai memakan yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat saja kita jauhkan dari diri kita. Lain namu awak bu, Pak. Lain sama-sama ya. Ambo ya lo Bapak dan Ibu. Ambo jago lo diri ambo. Sama-sama menjaga Bapak dan Ibu. Walaupun bendanya zatnya halal, tapi cara mendapatkannya yang tidak halal masuk kategori yang haram. Itu ni awak makan menjadi darah daging dalam diri awak, keluarga awak, anak-anak awak, sehingga yang paling tapik untuk diri awak itu adalah neraka jahanam. Bapak Ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah,
Karena jam lah 9 kurang seperempat. Kalau kami di Kompas biasa setengah 9 lah sembahyang. Kau dek Pak Fahri lamona tadi minta sumbangan. Maka agak lambat lo mulai seketek. Ikutnya Bapak dan Ibu yang bisa Ambo sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri Ambo dan bagi diri kita bersama yang mendengarkan ceramah agama atau tausiah ini. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.